Pop Sufi pasti nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Sugeng dalu. Sugeng. Gak kompak ya. Jawabannya sugeng apa dalu gak jelas. Wilujeng wengi. Sugeng bengi. Sugeng wengi nggak ada. Sugeng dalu. Campur Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi bersama-sama. Berbeda-beda tapi satu juga. Berbeda-beda pasti nikmat. Pasti nikmat. Ya. Di sini udah jelas, real, nyata adanya. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda. Kotanya pertemuan sama, ini ya. Pertemuan. Dan rukun-rukun saja. Pesantren di Citangkolo ini, pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Banjar ini luar biasa perannya dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan bukti. Terbukti. Saya tidak akan menyebut menjasad kafir, enggak. Sudah mulai malam ini tidak saya sebut kafir lagi. Ya. Saya bukan kafir miskin. Fakir. Fakir. Ya mulai malam ini saya menyebutnya belum mendapatkan hidayah Allah. Ya. Masih berteman dengan setan jin ya. Mendingan ngaku berteman sama setan tapi baik daripada ngaku berteman sama malaikat tapi jahat. Woi, hati, ya betul. Jadi memang kita tidak bisa menilai seseorang dari prejengannya gak iso. Tapi saya ningali segala sesuatu nate tinu cangkangna. Berjora. Dadas menawi ningali piantun menika. Ojo. Iso. Istimewa. Di sini pernah diadakan musyawarah nasional PBNU. Kapan? Sebelum pandemi 2019. Salah satu hasil terpentingnya yang menggegerkan dunia, tidak lagi menyebut saudara-saudara kita yang non muslim sebagai kafir. Disebutnya apa? Belum muslim. Belum muslim atau non muslim. Ya, itu. Lebih baik menjadi bekas orang kafir daripada bekas orang muslim. Naudzubillah min dzalik. Bisaanya bener bener. Cerdas. Aing biasa nyarios Sunda. Ojo uang aing. Iku kasar, Gus. Oh, enggak boleh aing ya? Enggak boleh. Abdi. Sim kuring. Kenapa sim kuring? Karena ini kurung. Ada kuringnya yang di dalam. Jisimnya. Surat izin mengemudinya di dalam. Bukan, bahasa ini makanya sih kalau menurut saya masalah perekonomian bisa nuturkan, masalah teknologi bisa ngikuti. Ya. Yang terpenting apa? Keberagaman harus dilawan. Coba ilustrasikan kalau orang Sunda mau berantem, mau mukul, punten Kang. Enggak. Gimana? Langsung ketonyok. Gila tuh. Enggak. Beda dengan dari Solo. Dari Solo gimana kalau dari Solo? Amit gitu. Pelan-pelan. Iya. Nuwun sewu menika. Enggak jadi berantem. Tapi persaudaraan antara Sunda sama Jawa ini menurut pengetahuan Kang Man seperti apa? Kalau saya udah kita tinggal di satu pulau yang namanya Jawa Dwipa. Sama aja ketika kita ngomongin tentang nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur kita sama aja. Kita disebut saudara karena saudara. Jangan sampai lupa napas. Oh iya, ganteng lupa napas ya dikubur. Hanya ini indikatornya. Ya. Itu. Iya, rokok itu membunuhmu. Tapi tidak membunuhku, makanya ayo ngerokok. Ya lah. Ini kau orang wae, bukan membunuhmu, membunuhnya lah. Membunuhnya. Kang, pernah ke Banjar belum Kang? Sering. Gimana Banjar itu seperti apa? Banjar ini kota kecil. Anak-anak mudanya banyak yang merantau. Banyak yang merantau ke berbagai daerah. Jadi ayo kalau saya mah mendingan ngajak buat anak-anak muda yang dari Banjar, ayo kita memajukan lemah cai tanah airnya di sini. Memajukan kampung halaman, memajukan desa asalnya. Betul. Boleh pergi kemanapun tapi harus pulang kampung membangun daerahnya sendiri. Banjar ini istimewa, trilingual. Bahasa Indonesia pasti. Bahasa Jawa fasih, bahasa Sunda lemes pisan. Bahasa Jepang lancar.
Jepang. Ada yang kursus. Oh, tonganggap Aron, Gus. Tambah lagi kalau pesantren bahasa Arab. Oh, bahasa Arab banyak berarti ya. Tapi orang-orang Banjar ini apa bedanya dengan orang Jawa? Gak ada. Saya justru dalam hidup mending mencari persamaan daripada perbedaan. Ketika kita ngungkit-ngungkit perbedaan malah jadinya nanti perpecahan, Gus. Justru ya. Dan pesantren megang peran penting banget. Harus kuncinya. Dan ini santrinya tadi kata Yai ada 5.000. 5.000. Itu santriwatinya berapa? Wah, kurang tahu. Ya minimal lah, bawa satu lah. Jangan lama-lama jomblo. Oh boy, aku jomblo playboy. Ya, weh playboy. Ya. Harus dapat pemajikan di pesantren. Masih ada tugas. Tugas apa? Tugas negara. Untuk ini jalan-jalan. Silaturahmi. Jangan ulin kata Yai niatnya tadi kan. Silaturahmi dijadikan niat supaya panjang umur. Dapat rezeki. Dapat rezeki barokah. Terhindar dari malapetaka. Dan yang paling terpenting apa? Dapat ilmu banyak. Dapat ilmu yang keempat. Yang kelima, honor. Oh, honor. Itu paling penting itu honor itu ya. Ini kita kan kalau ngomongin tentang keilmuan segala sesuatunya yang dibukukan di. Iya. Ini ada sastra Jenderal Rahayu kita alam semesta yang harus kita baca. Kalau di ajaran leluhur kita ya. Tong ngerasa pinter. Kalau kita ngerasa pinter masih bodoh. Ya. Jangan pernah merasa benar. Tong ngerasa pinter, tong ngerasa bener. Lah, kalau sudah kita ngerasa benar, berarti masih salah. Oke. Yang absolut benar itu ya Dia sang pencipta Gusti merasa Allah. Benar itu awal dari kesalahan berarti. Betul. Ya. Makanya ada kalimat hayu urang mah bebeneran we. Celi kajaga urunguna. Panon kajaga ku tenjona. Awasna tenjo iso. Irung kajaga ku angsena. Letah kajaga ku ucapna. Hate kajaga ku ikhlasna. Tiasa nyari Sunda ya. Saya malah khawatir nih kelamaan jalan-jalan Jarum Coklat Umur Sufi nanti bawa pemajikan di pesantren. Oh jogo. Bahaya. Ingat Iswan di rumah. Iswan ya, belum istri ya. Iswan, istri. Ya. Tapi ketika Kang Man ini diajak keliling, sowan-sowan ke kiai, ke pesantren, apa nggak merasa panas? Enggak lah, Gus. Anget. Dosa-dosa itu berguguran atau kemudian malah? Itu hanya absolut Gusti Allah. Itu Gusti Allah. Enaknya sowan pesantren itu bahkan kita membawa kesalahan, keburukan diterima oleh kiai dengan kehangatan. Betul. Karena kiai nggak suka menyala-nyalakan. Enggak. Kiai tidak meneliti kesalahan orang, tidak memperolok dosa-dosa kita, justru memohonkan ampunan, memohonkan kebaikan ya. Jadi supaya dosa-dosa habis semua, jangan pulang. Oh di sini. Iya, mondok di sini. Iya, mondok. Di Kobong di sini ya. Iya. Tapi Kobongnya nggak ngelibat Gus di sini mah. Nggak ngelibat lagi? Nggak ngelibat. Kalau aku kan kastrol dulu Gus. Wih, pernah ya? Pernah lah. Tahu saya Sapinah wae mah tuh. Sapinah, oke. Ngalami jalan jongkok. Alami. Itu kan bukan bentuk feodalisme sebetulnya. Bukan feodalisme. Melatih kita itu agar apa? Bentuk hormat, penghormatan, ngajenan. Ya, ngajenan kepada kiai. Lebih sepuh. Nah, supaya kita ngobrolnya lebih enak lagi, kita undang nih Gus Jawad. Gawat? Jawad. Oh, Jawad. Gus Jawad. Siap. Alat hati-hati. Enggak. Ya, kepada Gus Jawad, Gus Hasin kami persilakan. Jarum coklat saat tepat, saat melepas bedah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Jarum coklat.
Gus, pripun kabare? Alhamdulillah. Mriko kersanipun mangke ngagem basa Sunda, mriki basa Jawi mawon. Nggih, langsung nggih. Haji. Nggih. Gus. Nah, ketika begini kita pakai bahasa Indonesia. Situ ngobrol bahasa Sunda, bahasa Jawa, Bahasa Jawa. ketemu begini bahasa Indonesia. Ini kan memperuncing perbedaan. Jadinya nanti berantem. Rasis nanti. Loh, rasis itu yang gini nih di musik. Tadi ada tuh. Itu basis, kan kebodor. Ya, capek lah Gus, jangan memperuncing perbedaan yang ada. Justru menghargai bahasa Sunda. Betul, tapi tadi kan seolah-olahnya nanti ada jadi fitnah. Lah, Ego, orang lihatnya jadi ada ego kelompok di sini. Ulah emosian Kang, ulah emosian. Emosi saya Gus, lapar. Boleh nanti silang ke sana bahasa Jawa dijawab bahasa Sunda. Bahasa Sunda dijawab gitu ya? bahasa Indonesia. Ini bukti kebinekaan kita. Oh, iya. Baik. Jadi Gus Hasin ini dengan Gus Jawat hubungannya apa? Kok sama-sama ganteng, pinter? Ada persamaan, ada perbedaan. No, ya. Ya, sama-sama mantu. Perbedaannya, yang satu ganteng, saya yang ganteng. Oh, bukan Sufi itu takabur. Nah, kalau Saya ganteng nggak ngaku-ngaku, belum selesai. Belum nanti. Kalau ini lebih ganteng. Oh, lebih ganteng. Maaf, saya luruskan. Boleh dapat formulir Sufi boleh ya. Saya luruskan. Beliau ganteng, Ya. beliau tampan. Tampan. Itu bedanya. Perbedaannya apa antara ganteng sama tampan? Tanyakan ke wanita. Tanyakan ke wanita. Pripun Gus, lurus ta menika? Jadi saya itu sebetulnya ngikut dari Mas Jawat. Ya. Ini kan termasuk mantu senior. Wih. Nah, saya mantu junior. Ada senioritas. Berarti Jadi saya dulu itu- gojlok. Aspeknya ada nih, aspek mantu. Jadi kita tuh berkah bolak-balik di lingkaran yang sama. Wow. Bolak-balik di lingkaran yang sama, hanya ketemu di tempat yang sama. Di lingkungan pesantren, akhirnya jodohnya juga tidak jauh-jauh dari pesantren. Oh, iya. Dan akhirnya di sini alhamdulillah yang disuruh ke depan mantu semua. Wah, iya. Tapi kelihatan gemeteran ada apa? Oh iya. Bukan Gus, bukan begitu. Saya itu 1 minggu yang lalu, Ya. ketika disuruh ngisi acara Humor Sufi, Ya. itu agak deg-degan. 3 hari kemudian itu deg-degannya tambah banyak. Wah. H-1 akhirnya saya punya inisiatif supaya deg-degan saya tidak sendirian, saya ajak sesama mantu. Iya. Tahu nggak kenapa saya deg-degan? Karena Kok dari Jarum belum ada yang minta nomor rekening, Gus? Itu. Tapi keren ini Gus, toleransi antar sesama mantu. iya. Mencari korban penderitaan yang Iya, sama. jadi supaya nanti saya tidak sendirian menderita, Iya. saya ajak Gus Hasin ke sini. Iya. Cuma penderitaan saya lebih parah. Kenapa? Baru dibilang semalam. Tapi ya akhirnya dedegannya sebentar. Tapi dedegannya bukan dedegan tapi semaput. Kenapa? Lah sampean nggak tahu. Saya ini ketemu sama, kalau kita panggilnya Mbah Chan. Gitu. Itu panggilan di NU Garis Mesra karena isinya tuh orang-orang mesra semua. Nah di situ sering kali diposting humor sufi. Lah tahu-tahu sekarang baru pertama kali ketemu terus langsung berhadapan. Dibilangnya semalam. Saya langsung batin. Ini saya harus ngomong apa? Loh, diam aja nggak apa-apa, nanti cair kok. Rekening sudah jelas ya. Iya. Tapi Gus, saya mah melihat beliau bukan NU Garis Mesra. Kenapa? Hari ini beliau NU garis-garis. Garis-garis. Sebran ya. Ya. Jadi yang jadi perhatian saya sejak posting pertama kayaknya kok garis-garis terus. Ini juga yang kemudian bikin saya batin, ini apa sudah jadi pakaian resmi sponsor atau bagaimana? Ini juga saya bingung. Di endorse. Oh, kelihatan. Ini sejak Coklatnya sih postingan dapat, pertama. coklatnya dapat. Oh, coba. Ya karena masih bekerja, yang pakai sesuatu yang branding dengan color brandnya Jarum. Endorse. Lah. Enggak. Jadi Gus Hasin, Gus Jawat ini punya keistimewaan pertama, sama-sama mantu dalem Kiai Munawir. Ya. Yang kedua, sama-sama ganteng dan lebih ganteng. Ganteng dan tampan. Ganteng dan tampan. Yang ketiga, sama-sama tidak berani sama mertua. Apa buktinya? Apa buktinya? Buktinya, ketika sampean tanya bukti,
Abah Guntur. Kelihatan lega nih sudah. Ya, ada lega. Tapi kenapa ya bawaan menantu itu kok takut sama mertua itu kira-kira kenapa, Aman? Oh, maaf, salah. Jangan kesini itu namanya nyindir. Tapi saya punya analisa intelijen. Wah, analisa intelijen. Ada. Iya. Ada. Kultur masyarakat kita tuh menghormati yang lebih sepuh, yang lebih tua. Oke. Yang namanya mertua sama ayah kandung, Ya. ibu kandung sama aja orang tua kita. Itu wajib dihormati. Itu hasil dari membaca buku tapi ya belum mengalami ya. Kan analisa di lapangan. Intelijen beliau. Iya. Karena orang menceritakan mati itu katanya nggak harus mati Tidak dulu. harus mati dulu. Kan saya Gitu. ansor. Ngabela. Oh, saya ansor. Saya bagus ansor. Anteng sorangan. Penderitaan dibawa kemana-mana disiarkan ya. Sebentar Gus, nama lengkapnya saya nggak tahu Kang Man ini ya. Tapi yang jelas jasadnya itu adalah grup musik ya. Alirannya metal. Metalnya karena dia metalnya dari pesantren, metal itu majelis taklim. Dengan para jamaah al-metaliyah. Jamaah Torekot Al-Metaliyah. Oh, luar biasa. Gus Hasin dulu ketemunya sama Gus Jawad, apakah memang benar-benar di sini sebagai sesama mantu atau sebelumnya pernah saling berlomba bersayembara? Siapa yang lebih dulu dapat putranya Kiai? Jadi ketemunya memang di sini. Di sini. Terus karena kita sama-sama senasib, akhirnya ya sering ngobrol. Iya, begitu. Karena ini kan termasuk kan mantu senior. Iya. Kalau saya kan mantu junior. Iya. Jadi harus banyak belajar ke yang lebih tua. Banyak nginjeknya nggak nih? Jujur saja. Kalau itu singgah. Enggak ya. Yang menarik nih Gus, yang pertama nyekil siapa ini? Kalau kesini memang saya lebih awal. Oh, yang Saya masuk. lebih awal. Tapi kan PDKT-nya lebih ya, PDKT-nya lebih awal. Jadi kalau sedikit cerita dulu waktu saya kesini itu sebetulnya ada di sini nggak ya istri saya ini? Jadi sebetulnya istri saya tuh nggak pernah bilang bahwa dia putra kiai. Oke. Gitu. Ya. Jadi saya berani kan. Begitu nyampe ke sini, saya diantar temen. Ternyata ya mohon maaf, hampir-hampir semaput. Wah. Yang mau semaput teman saya, bukan saya. Tapi saya kaget juga. Ternyata istri saya memang low profile gitu. Iya. Nggak pernah bercerita tentang Orang tuanya, ya. apa, Leluhurnya. gitu ya. Nggak pernah gitu. Saya tahu itu pas ya jelang 1 tahun saya mau melamar ke sini. Oh, oke. Dulu ceritanya langsung melamar atau pakai PDKT-nya seperti apa? Kalau di pesantren juga seperti apa? Kebetulan saya datang ke sini H-7 saya khitbah. Oke. Jadi yang unik, mungkin orang tua saya tahu bahwa besok mantunya dari etnis Jawa gitu kan. Iya. Nah, beliau mengajarkan maknane wis nulunge wong lanang loro, wong lanang sewiji, wong lanang akeh. Samardo mire wa humahum gitu. Jadi berkat dari belajar nasrib, saya dapat orang Citanggo. Oh, dan Gitu dapat ceritanya. kemampuan berbahasa Jawa. Syariatnya dari nasrib. Ada cerita laki-laki mau melamar putrinya Kiai. Berbarengan ini 4 sahabat. Nama siapa? Yusuf Kiai. Hafal surat Yusuf, hafal Kiai. Wah. Mantap. Nama siapa? Yasin Kiai. Hafal surat Yasin, hafal Kiai. Yang pojokan udah gemeter tuh. Ya. Nama siapa? Alhamdulillah nama Muhammad Kiai. Hafal? Hafal. Nama siapa? Yang terakhir nih. Ali Imron Kiai. Tapi saya biasa dipanggil Anas sama teman-teman. Ada sedikit cerita menarik ini Gus ya. Ternyata di Jawa itu harus matur. Matur. Apa maksud dan tujuan? Sementara tradisi di Sunda itu di tarosan. Di tarosan teh. Di tarosan itu ya ditanya sama calon mertua gitu kan. Kok ada tamu laki-laki bilang kenal sama anaknya perempuan gitu. Maksud adek mau apa ke sini gitu kan. Fit on property. Interogasi. Ya. Bukan interogasi. Kesannya nanti kriminal. Fit and proper. Oh. Gitu. Di BAP. Wah. Ya bahkan berdua. Iya. Nah, saya datang jam 10:30 siang. Oke. Gitu kan, ketemu sama calon ibu mertua karena ibu mertua itu Solo ya, Solo. bahasa Jawanya halus gitu kan.
dan bahasa Jawa terus. Lah saya kan bingung, nggak ngerti kan. Akhirnya saya jawab cuma satu, saya mau ketemu Pak Kiai. Nah Pak Kiai nggak ada karena bulan Ramadan kan, pengajian di mana-mana. Jam 4:30 saya ketemu sama Abah. Tapi saya begitu lihat Abah itu udah serem banget gitu, nggak berani gitu komentaran gitu. Akhirnya begitu ketemu Abah cerita tentang sekolah di Bandung, karena sesama satu alma mater saya, UIN Bandung. UIN Bandung, Universitas Insya Allah Negeri. Bukan, kalau teman-teman kita bilang Universitas IAEN Negeri. Begitu jam 5 datang, kata Abah, Cep Gugun, itu buka di sini aja. Itu Abah badai ngaos. Lah, karena saya kan santri ya. Dengar Kiai mau ngaji, aduh kayaknya saya ganggu gitu ya. Akhirnya saya langsung pamit. Enggak Bah kata saya mau pulang aja. Assalamualaikum kata saya langsung pamit pulang. Enggak jadi ngomong apa-apa. Enggak jadi ngomong apa-apa. Gembur kan. Akhirnya saya telepon kan calon istri, karena calon istri di Bandung. Tidak ikut mengantar atau menemui di rumah. Enggak ada di sini. Enggak ada di sini. Jadi di UIN juga kuliahnya. Di UIN juga kuliahnya, karena kita ketemu di PMII. Di sini banyak juga nih anak-anak PMII. Begitu saya telepon, gimana? Abah jawab apa katanya? Saya belum ngomong apa-apa kata saya. Wah, langsung menangis historis. Tangisan yang betul, tangisan yang bersejarah. Ya, berarti aku sudah dijodohin katanya. Oh, saya di sini kan langsung sakitnya itu bukan sakit saya, panas dada saya. Siapa gitu kan yang menyaingi saya waktu itu, saya mikir ke situ gitu. Kusasin. Belum. Oh, saya cari gitu. Ayo gitu beradu gitu. Jangan-jangan targetnya sama. Ayo. Terus. Jadi akhirnya dengar begitu kan dada saya panas. Waduh, gimana kata saya kalau ini dijodohin gitu ya. Akhirnya ya calon istri saya ini curhat sama adiknya. Kan. Jadi penolong saya adiknya. Oh, main orang dalam. Orang dalam ini. Perjuangannya murni. Ya, akhirnya ya ketika disampaikan kan sama adiknya itu, Bah yang tadi itu Mas Gugun. Tapi ada yang aneh Gus. Dia kan namanya Gun. Ya. Pistol nggak bawa pistol. Gun. Ya. Film apa zaman dulu tuh, film gini tuh. Gun. Ngebodor. Kalau Gus Hasin ini memperistri adiknya yang tadi memperjuangkan kakaknya itu. Ada sepupu. Sepupu. Oh iya. Jadi dapatnya sepupu. Kalau ini masih ada proses, kalau saya malah justru hampir tidak ada protes, tapi sama-sama pakai orang dalam. Ternyata modusnya begitu kalau pesantren. Dan itu berkahnya berkah Munas. Hasil dari Munas selain itu, menyatakan non muslim itu jangan disebut kafir, adalah mempertemukan jodoh. Itu yang belum dicatat di PBNU itu. Itu. Jadi memang orang tuh memang akan dikumpulkan dengan golongan-golongannya. Kita yang biasa misalkan begini, nanti semoga saja baik di dunia maupun di akhirat nanti bisa kumpul lagi seperti ini. Amin. Ini Sufi ini. Dalam. Ini member baru. Ini. Nah, karena saya di situ berkecimpungnya dengan para pengurus NU, akhirnya juga jodohnya juga tidak jauh-jauh dari pengurus NU. Iya. Saya kasih rumus penting. Gunakan segalanya. Jaringan kita, apapun itu, termasuk jaringan Citangkolo yang malam ini. Siapa tahu mungkin jodohnya di sini. Amin. Amin. Kita aminkan ini. Jaringan banyak, kalau sinyalnya lemot. Itu pakai orang dalam. Oh, perkuat sinyal. Pakai orang dalam itu namanya. Kuota habis ya. Kalau kuota habis udah nggak bisa apa-apa. Aku mau nanya tadi pengalamanmu ketemu jodoh gimana? Belum ketemu gimana ya? Ada jodoh, pati, bagja, cikopi. Malah itu sanding Gusti Allah. Jadi memang pertemuan itu selalu sudah direncanakan oleh Allah. Jadi kita bertemu ini karena takdir yang sudah disusun di Lauhil Mahfuz. Kalaupun nanti ketemu jodoh di
sini terima. Walaupun mungkin jodohnya belum lama jadi manusia. Ya. Tuyul gitu. Mending ternak tuyul aja kalau gitu bagus. Kang, kalau kebudayaan bertemu dengan agama itu bisa serukun apa, Kang? Ya harus rukun, nggak bisa serukun apa? Ya wajib rukun. Karena tujuannya sama. Loh, kemarin itu ada yang pakai sajen ditendang sajennya. Perasaanmu gimana sebagai demit? Enggak apa-apa ya. Kalau saya biarlah. Oh, mantap. Yang bener dukun ya, bukan demit ya. Dukun santai. Dukun santai. Ya. Ya harusnya tujuannya sama buat kebaikan. Gusti Allah boten sare. Wah. Kulo sing keturun. Tapi memang benar, mungkin irisan dalam Islam yang paling ramah budaya itu, kalau saya lihat itu memang dari kalangan sufi. Waktu itu saya tahun 2012 bawa seorang syekh. Cuma syekhnya kebetulan syekhnya sufi tapi masih muda. Waktu itu kita nginap. Saya juga syekh. Syekh Tony Rojim. Lah enggak, itu biasanya kalau orang Arab memandang suatu itu biasanya hitam putih. Oke, ya. Kecuali kalau sufi itu biasanya tidak hitam putih tapi Pelangi. dia pelangi. Dia karena jiwanya itu mungkin sudah langsung Air. nah, itu. Jadi cerita menariknya kita nginep di hotel dari mulai masuk sampai semuanya kan banyak arsa. Ya. Akhirnya iseng tak pancing. Ya. Syekh, maaf ya Syekh. Kenapa? Ya ini Syekh, kita nginepnya di hotelnya arsa semua Syekh. Lah terus, ya jadi maaf kata Syekh. Lah terus kenapa orang kok masih terikat dengan hal-hal yang bersifat duniawi, kuno? Nah, dari situ saya akhirnya mikir, untungnya dulu itu ulama yang bawa kita agama Islam ke Indonesia itu banyak beraliran sufi. Akhirnya banyak budaya kita yang terselamatkan, termasuk budaya sajen. Oh iya. Kalau nggak habis kita udah nggak kenal sajen, nggak kenal kemenyan, Borobudur itu udah hilang itu. Ya. Lah ya gimana? Orang kok kagetan? Iman kok kagetan? Iya. Lah ini sufi nggak kaget, sufi itu stabil. Contoh ini stabil. Saya pernah diajak teman-teman semuanya kan sembayangan. Ya. Mereka semua tahu bahwa saya muslim, saya diajak. Tapi karena mereka tahu saya sufi, mereka ya baik-baik saja. Dan saya juga baik-baik saja. Saya juga begini-begini. Ditanya sama asisten saya, Gus, enggak apa-apa toh? Lo enggak apa-apa, Mas yo patung tidak wae rek. Tung patung ngertenono ora Gusti kajaba Gusti Allah lan Kanjeng Nabi ku utusane Allah. Ayo syahadat. Teman-teman senang itu ngajakin saya kemana-mana. Boles. Mungkin jadi kenapa banyak yang marah-marah tidak ramah-ramah. Karena masih berbicara tentang alam wujud, alam raga, bukan alam rasa. Penting. Tentang itu kan yang penting rasanya, rasa tentang keilahian, ketuhanan, rasa. Dalam sekali. Harusnya itu kita terlalu terjebak dengan wujud. Berbicara kopi kan nggak harus gini. Ya. Ketika dikasih permen, ya gitu rasa kopi. Ya. Kan Tapi gitu. tetap kopi. Sama-sama kopi. Jangan terjebak sama wujud. Nah, itu. Melon itu harus bulat aja, enggak kan ada jusnya, ada permennya. Ini berantem, yang penting rasanya. Makanya Lupa namanya, ingat rasanya. Mantul. Rasa keilahian. Rasa keilahian. Makanya kalau di Indonesia ada wilayah para yang Naon eta? tempatnya orang yang sudah klik dengannya. Antara vertikal dan horizontal ketemu Udah, sudah. klik. Hablum minallah, hablum minanas, selesai sudah. Resi, Ratu, Rama, yang udah Ya. Jadi ada makom-makom ya Betul. dalam memahami agama itu. Islam lahir itu kan sebagaimana yang diajarkan Rasul itu bukan untuk memporak-porandakan struktur budaya, Ya, kan? Ya. Seperti misalnya ketika pelaksanaan haji, Rasul mengajak para sahabat untuk tawaf gitu ya, mengajak untuk sa'i gitu. Para sahabat kan menolak, gitu. Ya Rasulullah, ini kan orang-orang jahiliyah juga melaksanakan hal yang sama gitu. Ya. Lalu turun ayat kan inna safa wal marwata min sya'airillah gitu. Jadi bedanya apa? Ya bedanya tipis. Yaitu satu
melaksanakan tawaf di sana itu disertai dengan kemusyrikan karena ada berhala-berhala ya yang muslim menghilangkan segmentasi kemusyrikan di sana, bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun tadi ketika kita diceritakan sama Abah itu ya terkait dengan ucapan. Ya, ucapan itu kan sebetulnya adalah kalimatullahi allati tutlaku binasi. Jadi apa yang dikatakan oleh seseorang itu sebetulnya kalimatullah. Itu ketika misalnya kita disebut orang baik, gitu. Ya mungkin karena kita baik. Tapi sesekali kita dikatakan orang tidak baik dalam hal tertentu, ya nggak usah juga kita marah karena mungkin itu adalah kalimatullah yang disampaikan melalui seseorang untuk mengingatkan kita. Mengingatkan kita. Dalam. Nah, berarti kalau segmentasi kita terhadap kebudayaan dan segmentasi terhadap keagamaan itu bisa rukun ya? Harus. Sajen itu sebenarnya mintanya ke demit itu ke ketua. Enggak, tidak sebodoh itu Ferguson. Di sesajen itu ada bunga melati. Oke. Kata orang sini melati, cek orang di. Kata orang luar jasmine. Wujudnya gitu, sengitak itu rasanya yang gitu. Namanya beda. Namanya beda. Udah ngomongin bab rasa, kenapa? Itu kan ayat dia yang pasti. Tak seorang pun di dunia ini, sekaya apapun, sesakti apapun, sejago apapun, setinggi pangkatnya apapun, bisa bikin melati. Tidak ada yang bisa menciptakan melati. Betul. Kenapa ada kelapa? Bacaan. Makanya beda sajen dengan nyuguh. Apa itu? Nyuguh. Kalau nyuguh itu ngasih. Logika berpikirnya gini Gus. Kalau ngomongin demit, bab rasa apa bab wujud? Rasa dulu, rasa. Demit rasa. Ini kan wujud semua. Ciptaan dia yang nyata gitu, makanya harus bersyukur setelah itu. Jadi sajen itu perwujudan dari rasa syukur. Iya, sangkan sajen. Jadi bukannya ngajenan. Filosofi Sunda. Kopi misalnya gini. Ini berapa ratus orang Gus? Yang terlibat. Yang terlibat. Bismillahirrahmanirrahim. Ulas asih ya Gusti Allah. Ya Allah, nuhun tanahnya, terima kasih kita udah dikasih tanah yang subur. Ya. Udah subur, ada yang nanam. Ada yang merawat, ada yang panen, ada yang nyangrai, ada yang menggiling. Kita ada yang nyeduh, tinggal minum. Akhirnya gitu. Kita jangan Gus punya 1 miliar bisa minum kopi enggak? Belum tentu. Tinggal di tengah gurun sendirian. Makanya jangan sombong. Siapa yang sombong? Sampean tadi nuduh itu. Oh, nuduh ya? Iya. Itu Gus. Harus diluruskan. Jadi tidak sebodoh itu masa masih makan hantu. Iya. Makanya saling ajenan. Hantu sama Tuhan itu tipis-tipis. Kalau kita wiritan Tuhan, jadinya Tuhan. Hantu juga. Wiritan hantu juga bisa jadi hantu. Dari itu jadi dari itu. Iya. Jadi memang kembalinya ke hati. Jangan sampai ada persilangan di sini, persimpangan di sini, sehingga kita bisa lepas dari tauhid kita ya. Betul. Jadi intinya itu memang di tauhid. Ketika orang tauhidnya sudah benar,
terus memandang suatunya dengan sufi, itu semuanya indah. Termasuk Mbah Chan. Ya. Itu subhanallah, ceria terus, senang terus, muda terus. Wih. Ini kayaknya emang karena efek sufi. Hei. Saya malah mendengarnya bukan bacaan barusan. Macan. Macan. Emang Macan ini Mama cantik tapi gini. Kang, Gus Jawad. Pesantren ini kan cikal bakal Indonesia bahkan. Betul. Nah, kita bicara Citangkolo, kita bicara Banjar. Peran pesantren Miftahul Huda Al-Azhar dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan di Banjar itu sejauh apa, Kang? Setahu saya Gus ya, bahwa Citangkolo ini dari sejarah yang kita dengar dari orang tua Ya. gitu ya, bahwa berdiri tahun 1960. Adapun awal pertama kali orang tua kami membuka tempat ini itu tahun 1911. Wih, Jadi sebelum Indonesia merdeka. Indonesia merdeka itu memang kami sudah mulai di sini leluhur kami untuk membuka tempat ini. 1987 itu Abah mertua saya, ya. beliau pulang dari Mesir, Ya. ya. Awalnya hanya pondok Salafiyah, Oke. itu. Jadi hanya kitab kuning. Hmm. Tetapi setelah beliau pulang dari Mesir, beliau matur sama Mbah Durrohim, Ya. Mbah, saya mendirikan sekolah formal. Oke. Karena beliau kan lulusan UIN Bandung juga, Ya. lalu S2-nya di Al-Azhar Mesir. Al-Azhar Mesir. Itu beliau merasa bahwa apa yang beliau pelajari selama ini harus ditularkan kepada yang lain. Lewat pendidikan sekolah formal. Lewat pendidikan sekolah formal. Tetapi karena memang Mbah Durrohim itu murni Salafiyah, dan pada masa-masa sebelum kemerdekaan mungkin perjalanan sekolah formal itu di pondok-pondok pesantren di NU khususnya masih tabu karena didirikan oleh penjajah kan. Ya. Makanya Mbah Durrohim menolak. Gitu. Nah, 2 kali matur masih tolak juga. Yang ketiga kali, nah mungkin ini juga harus menjadi pelajaran bagi kita ya. Jadi Abah itu melalui ibu, Bok, gitu kan. Saya mendirikan sekolah, tolonglah matur sama Abah gitu ya. Orang dalam lagi. Dalam lagi gitu. Ya. Jadi Kelibatan terus. peran perempuan itu memiliki fisik yang lemah. Tetapi kelemahan di sana itu mungkin sekaligus juga menjadi kekuatan. Ya. Alhamdulillah akhirnya Mbak Nawir dipanggil sama Mbak Durrohim, gitu. Kamu mendirikan sekolah, katanya ya dengan bahasa Abah tentunya ya. Ya wes ngana, tapi sing pokok pesantren. Oke. Jangan sampai hilang pesantrennya. Jangan sampai hilang pesantrennya. Semua harus berbasis pesantren karena sebagai induknya adalah pesantren. Nah, namanya apa gitu kan untuk sekolah ini? Gitu. Nah, itu sekolahmu di Mesir apa gitu kan? Al-Azhar. Ya udah tabaruk katanya. Jadi namanya dari Miftahul Huda menjadi Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo. Lah, kiprah pondok pesantren ini tentu sebelum kemerdekaan sudah ada gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Mbah Marzuki, Mbah Ahmad Salam sebagai leluhur kami. Karena Mbah Nawir ini kan putranya Mbah Abdurrahim, Mbah Abdurrahim putranya Mbah Marzuki, Mbah Marzuki putranya Mbah Ahmad Salam. Nah, Mbah Marzuki yang pertama kali 1911 itu datang ke tempat ini. Jadi kiprah sebelum kemerdekaan sudah mulai membabat alas di sini. Lalu pasca kemerdekaan, pendidikan keagamaan di sini memberantas gerakan-gerakan PKI pada saat itu. Nah, alhamdulillah pasca reformasi karena Banjar ini 2003 ada perubahan status dari kota administratif menjadi kota madya. Nah, ada persyaratan di sana. Selain lembaga-lembaga pendidikan tingkat SLTP, SLTA, harus ada perguruan tinggi di kota Banjar itu ya. Alhamdulillah pada saat itu Setaima atau Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar menjadi prasyarat berdirinya kota Banjar. Luar biasa. Itu pionir ya. Perguruan tinggi pionirnya. Dan tentunya tidak hanya sebatas itu ya. Dengan lahirnya gerakan-gerakan radikalis pasca reformasi
karena ada kebebasan orang berpendapat, akhirnya orang di mana-mana menyampaikan apa yang menjadi gagasan meskipun itu adalah sampah-sampah yang dibawa dari luar sana gitu ya. Di sana sudah sampah, di sini malah dijadikan sebagai mutiara gitu. Didaur ulang. Ya, didaur ulang. Tapi alhamdulillah dalam perjalanannya, karena Abah juga pernah menjadi ketua MUI Kota Banjar. Oke. Itu beliau mengumpulkan para kiai, para ulama untuk mendiskusikan tentang bagaimana gerakan-gerakan radikalis yang tidak memberikan kenyamanan, ketentraman terhadap masyarakat, gitu kan? Ya. Malah sebaliknya menimbulkan kekacauan-kekacauan seperti halnya di Timur Tengah. Ya. Beliau dokternya Timur Tengah, mengetahui betul bagaimana konflik-konflik yang terjadi dari gagasan-gagasan Wahabi. Bedanya Timur Tengah sama Indonesia apa? Tahu nggak, Man? Enggak ada. Muslim Indonesia itu ngantuan. Antua. Ya. Ngantuk itu penting. Karena ngantuk itu pertanda suatu negara aman. Kalau mendengarkan khutbah Jumat masih bisa ketiduran, itu aman berarti negaranya. Timur Tengah ya Gus ya. Nggak bisa ketiduran. Kita berangkat ke masjid itu pamitnya seperti pamit mau mati. Peluru berdesingan, bom meledak di mana-mana. Jadi mari kita adakan gerakan nasional ketiduran mendengarkan khutbah Jumat. Penting. Tapi aku orang mudeng, Gus. Hah? Oh, ke timur, tapi tengah yang mana? Nah, iya. Timur Tengah itu timurnya yang mana, tengahnya yang mana? Jadi yang timurnya di tengah, tengahnya di timur. Timurnya di tengah, Tengahnya di sebelah timur. Oh, Nah, gitu. begitu. Atau kalau gitu mah ada kata orang tua kita, Gus. Neangka wetan menghina kulon deui lempang ka kulon menghina wetan deui. Amin. Enggak. Itu Sunda. Itu sudah. Kita melangkah ke barat, nemunya timur lagi. Jalan ke timur, ketemunya barat lagi. Apa coba? Buana Panca Tengah sebetulnya. Panca Iya, Tengah. dimanapun bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oh, Jadi kalau kita sudah di timur, melihat ke sana itu apa? Barat. Nggak ada yang mutlak timur dan barat itu sebetulnya. Yang ada tengah-tengah, mataknya siger tengah. iya. Sejauh-jauh pergi ke barat, bertemunya timur juga. lagi. Itu dianya sok Gus, atuh timur tengah. Kemana-mana juga akhirnya jatuhnya ke Tuhan lagi. Tuhan lagi. Wah. Akhirnya tidak ribut ketika lihat sajen. Nah itu Kembali ke sajen, ya. Kembalinya ke sajen. Ya. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kan kembali ke Allah. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bicara soal sajen, saya akan mempersilahkan demit, setan, jin untuk bertanya. Ayo, monggo. Monggo. Nah, dari saja ikan banyak macam-macam itu kan. Ada kopi, ada lain-lain, bahkan rokok. Apakah begitu itu juga rokok? Boy. Itu yang benar. Ya. Apakah demit juga ngerokok? Ayo, monggo demit. Nanya ke sampean. Loh, saya kan manusia. Saya yang memberikan sesajen kepada demit. Sekarang demit ditanya. Itu kan sebagai perokok, asalnya dari alam, pulang lagi ke alam, kan tembakau ini anugerah. Alam Indonesia. Anugerah alam Balik Indonesia. lagi ke alam. Manusia saja boleh ngerokok, masa demit enggak kan gitu ya? Terus kalau demit pengen ngerokok, siapa yang bisa ngelarang? Ah, iya. Tanya. Susah kan? Susah. Ya udah biarin aja. Kalau Iya. gitu mau ngerokok monggo, nggak ngerokok monggo. Ya tolonglah saudara-saudara demit kalau ngerokok jarum lah, tolong. Jangan yang lain. Coba pertanyaan yang lebih susah lagi ada? Oh, silakan. Apa sih baik dan buruk itu? Ada pembicaraan tentang trolley problems. Trolley problem itu ketika kita hadapi suatu keadaan, pemilihan kita ada di satu kereta nih. Kita hanya punya pilihan nabrak satu orang atau 5 orang. Mengorbankan yang lebih sedikit, apakah lebih baik? Ini pertanyaan tentang moral, Gus, seperti itu. Baik dan buruk itu seperti apa? Kalau saya kan gampang langsung contoh saja. Kalau baik, Chandra Malik. Kalau buruk, aja sana. Saya setuju aja lah. Dari casing. Dari casing. Nampak baik, nampak buruk. Oh. Tapi hatinya buruk, hatinya baik. Masalah Sampurasul. Ya. Gimana Gus? Kalau baik itu sebetulnya mudah saja kok. Ya.
yang bikin kita tenang. Itu ciri-ciri kebaikan. Makanya apa? Biasanya kalau orang baik itu apa? Selalu menebar kebaikan dan selalu senyum. Seperti apa? Gus Chandra. Senyum. Contoh kebaikan. Contoh kebaikan itu saja rumusnya. Itu. Jangan iri. Enggak iri. Kalau misalkan yang buruk, itu kan sudah jelas oleh Rasulullah dibilang ini. Itu apa? Kalau buruk itu yang bikin kita ragu. Itu kan ketika begini, oh berarti ini jelas ini akunya bukan, minumnya bukan punya sendiri. Atau misalkan begini, terus kita gini, oh berarti bukan rokok sendiri, kan kelihatan. Gerakan tangannya mantan copet. Nah ya itu kan gini. Gak enak ya ngomongnya. Biasa aku dulu kepala copet. Iya. Soalnya biasa joinan. Kalau bilang rokok dulu kan langsung, oh iya langsung taruh di kantong, kan udah susah ngambilnya. Nah, terus satu pernah saya ditanya tentang biasanya kan ulama-ulama NU. Lihat aja kalau ulama NU sholat itu paling santai. Ulama NU termasuk di masjid NU, khotib itu cuma sekitar 5 menit. Didengarkan khotbahnya, menit ke-6 ke-7 sudah ngantuk semua. Itu yang cuma dengar cuma satu, siapa? Bagian muroki depan, khawatir kelewat mau baca sholawat. Ini kalau ngantuk juga ini udah berantakan khotbah itu. Suatu saat saya ditanya, kenapa sih kok kiai NU terutama itu kalau sholat kok santai banget? Allahu Akbar gini terus garuk-garuk gini, belum lagi gitu kan. Santai sekali. Tapi lihat itu yang orang-orang sebelah kalau sholat itu langsung gini, Allahu Akbar, segini terus sampai Gusti Allah kok serem ya? Lo nggak kenal orang dalam itu? Nggak kenal orang dalam mungkin. Nah, ini contohnya kenapa kita perlu bertasawuf itu. Dalam bahasa kita sih untuk mengakrabkan diri dengan Allah. Loh kok Gusti Allah akrab? Loh gimana nggak akrab sampean? Sebelum sholat qobliyah dulu. Setelah qobliyah kemudian ba'diyah. Setelah ba'diyah wiridan. Setelah wiridan selesai apa? Kemudian diundang tahlilan. Diundang tahlilan apa lagi? Sholat malam. Diundang hajatan. Hanya selalu kontak terus dengan Allah. Makanya saya bilang mereka itu akrab. Artinya nyaman. Yang lain diteriakin Allahu Akbar. Wah, langsung amarahnya membakar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Itu NU itu. Itu. Jadi baik dan buruk itu kan sebetulnya dalam perspektif saya ada yang universal, ada yang memang kadang-kadang sangat subjektif. Gitu. Karena satu sisi orang memandang sesuatu itu bisa baik dan juga bisa buruk. Gitu kan. Baik menurutmu belum tentu baik menurut Allah. Termasuk ketika orang belajar Islam dengan sangat mendalam, gitu ya. Jadi melihat yang baik itu bisa tambah baik, dan melihat sesuatu yang buruk itu tetap menjadi baik. Termasuk Gus, kayak kita misalnya melihat Mesir ya. 7 di antara keajaiban dunia itu ada di Mesir. Di piramid itu kan di dalamnya sejarah yang kita tahu adalah Fir'aun ya. Fir'aun. Gitu. Mayoritas orang Muslim di Mesir, tetapi orang Muslim Mesir dia tidak gagal di dalam memahami anugerah yang Allah berikan terkait dengan adanya piramida.
Tidak dihancurkan piramida itu. Justru jadi pariwisata. Justru jadi pariwisata dan menjadi keberkahan orang-orang muslim di Mesir. Oh tuh, dengarkan tuh. Termasuk. Jadi dengan adanya kita mengambil sisi-sisi positif dari sesuatu, ya akhirnya bisa semua menjadi baik. Contoh, sekarang tanya, yang ke Mesir, Ya. apa ke Imam Syafi'i dulu, apa ke ziarah ke Fir'aun dulu? Wah, itu. Itu. Padahal ada Imam Syafi'i di sini. Ya. Dan satu lagi, berapa ribu, mungkin berapa juta yang dikasih makan oleh Fir'aun. Yang jualan pernik-pernik. Ya, souvenir. Sampai jualan fotonya Fir'aun laku, bisa makan. Jadi jangan mentang-mentang kamu manjasat. Manjasat nggak ada di Quran, Fir'aun ada. Ya iya, beda generasi. Beda. Nah, tadi kan bicara soal baik dan buruk. Orang-orang baik sudah memberi penjelasan, sekarang giliran orang. Nah, silakan. Ini Gus, simpel kalau Yang nampak baik, yang nampak buruk. kan benar salah baik buruk. Baik buruk itu udah mutlak sebetulnya universal. Kalau benar salah baru itu jadi debatable. Oke. Benar menurut saya belum tentu benar menurut Gus. Oke. Karena ada istilah bebeneran dia tadi. Yang absolut benarnya itu ya Gusti Allah. Baik buruk simpel. Buang sampah pada tempatnya baik apa buruk? Baik. Iya, sesimpel itu. Nyiwit ke batur baik apa buruk? Ya. Buruk. Iya, sesimpel itu. Tapi nyiwit saheula anu buruk teh. Lamun gitu Kode, kayaknya. lamun kode baik. Nah, terus mengatakan Gus, menawi. Nggih. Pertanyaan ketiga. Ayo, ada lagi enggak? Oh ya itu, monggo itu yang nomor dulu. Bagaimana cara agar hati kita terjaga dengan keikhlasan, khususnya dalam kondisi akhir zaman yang terkadang memperkeruh hati kita. Bagaimana cara menjaga hati kita agar mendapatkan keikhlasan? Caranya ya sudah, ikhlaskan saja. Harus ikhlas. Sudah. Iya. Ya itu ikhlas itu. Iya sudah. Saya sering ditanya soal ikhlas itu. Gus, gimana caranya ikhlas? Gampang. Baca surat Al-Ikhlas. Nama suratnya Al-Ikhlas, tapi aya kata ikhlas di dalamnya. Satu pun tidak ada kata ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti ketika kita bicara ikhlas, kita tidak bicara selain hanya Allah saja. Subhanahu. Tapi ketika tadi Gus, ayo tepuk tangan dulu. Saya mah ikhlas, itu masih neuteli kalau bahasa. Ikhlas mah senyum. 3 hal kuncinya. Tekad ucap lampah hati aja, berpikir baik, berbicara baik, berlaku baik. Itu satu kan pasti kejaga. Jadi kalau tadi berbicara konsep Al-Ghazali misalnya ya, orang mau khusyuk supaya melahirkan keikhlasan nanti dalam melaksanakan ibadah, ada 3 hal yang harus dihadirkan di sana. Satu ada hudurul qalb. Ya. Itu menghadirkan hati ketika kita melaksanakan sholat supaya melahirkan khusyuk, yaitu dan khusyuk itu nanti berujung pada ikhlas. Tekad tadi ya. Tekad, Hudurul qalb, menghadirkan hati. Yang kedua, syuhudul akal. Syuhudul akal. Ya, akal juga ini dibutuhkan untuk bagaimana kita menghadirkan khusyuk, menghadirkan ikhlas di dalam perbuatan kita. Dalam bahasa Sundanya apa tadi? Tekad, terus yang kedua? Ucap lampah. Oke. Ya. Lalu yang terakhir ada khudu'un nafas. Oke. Menundukkan segenap anggota badan kita, seluruh jiwa raga kita, bahwa kita ini idharu ghayatil faqah. Harus menunjukkan kepada Allah itu bahwa betapa kita bisa itu, bisa ini semata-matanya hanya rahmat dari Allah gitu. Jadi dapat apa saja ya ikhlas. Ya. Gitu kan? Nah, ini saya kira salah satu konsep kenapa semuanya harus ada keseimbangan antara tekad, ucap dan lampah, antara menghadirkan hati, akal memberikan kesaksian melalui ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Gitu. Yang terakhir hudu'un nafas, bahwa harus ada kepasrahan jiwa raga kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling dilihat apa? Ini hudurul qalb. Ghazali sama kaidahnya orang Sunda cocok ya? Sangat klop dan nyambung. Jangan-jangan Ghazali orang Sunda ya? Mungkin.
Mungkin loh Mang itu. Ya mungkin, tapi kalau kemarin ada sotonya, tukang soto kalau di situ. Tukang soto namanya Kang Gojali. Manggo Jali. Ikhlas gimana ikhlas? Ya diikhlasin aja. Betul berarti ya, kita setuju ya. Diikhlasin aja. Unsur yang terpenting dari sufi itu kan selalu kontak dengan Allah. Sehingga dia ketika melihat sesuatu itu berusaha melihat dari sisi kacamata Allah. Allah pakai kacamata. Ayo. Oh iya. Paham nggak? Enggak sih. Nah itu. Oh ya belum. Akhirnya ya tadi ketika misalkan melihat manusia misalkan dia belum muslim, dia tidak dikafir-kafirin. Oh ya. Kalau orang filsafat kan mengenal Allah dengan akalnya, makanya rumit. Orang sufi mengenal Allah dengan perasaannya. Iya. Makanya Allah itu yang terkenal kan sifatnya nanti kan Rahman, Rahim, terus nanti tingkat-tingkatan juga ada hub, ada aisyaq, ada. Jadi sifatnya yang indah-indah. Makanya ini apa? Gus Chandra itu selalu awet muda di situ. Ya, paham ya, konsep awet mudanya ya. Nah, konsepnya apa? Karena selalu bahagia. Ya. Makanya lihat aja orang-orang sufi itu apa? Banyak senyum. Gus Dur. Oh iya. Wah, ketawa terus. Lah tapi lihat mereka itu dari mukanya aja udah serem. Kenapa? Ya karena nggak pernah senyum. Lihat itu agama itu serem. Agama itu kayaknya tuh isinya tuh hukum semua. Iya. Haram halal. Nah kalau yang sufi nggak cuma haram dan halal, tapi juga ada etika, ada cinta, ada kerinduan, terus akhirnya nyampe ke Allah. Makanya orang sufi itu tenang. Dan satu lagi, orang sufi biasanya umurnya panjang. Biasanya. Amin. Ya karena itu nggak banyak tekanan jiwa. Ya. Paham ya? Juru bicara saya sudah bicara begitu, berarti kan tidak perlu saya terangkan. Sufi hidupnya pas-pasan. Pas pengen dapat, pas butuh dikasih. Makanya kalau saya berdoa sama Allah apa? Ya Allah, waktu butuh cing aya. Walas asih Gusti Allah. Allahumma watubia. Oh iya. Gitu. Kobil tuh. Kobil. Tadi ada yang mau bertanya satu lagi, silakan, enggak apa-apa. Ya, monggo. Saya masih bingung, kok ini konsep teologi di dalam Sunda ini mirip sekali dengan ajaran Islam gitu. Nah ini yang pertama itu apa sebenarnya? Apakah Islam yang disundakan, apa Sunda yang diislamkan gitu? Kepada Gus ini. Ya. Kalau Islam itu bahasa Sundanya apa diartikan secara kata? Selamat, ajaran keselamatan. Bagaimana kita berlaku pada sesama, pada alamnya, jeung ka Gustina jeung ka Allah. Kasalamatan nu ditujuna. Ayeuna mah pas lagu banjir cenah diazab ku Allah urang teh. Da Allah mah teu ngazab, anjing kunaon kelakuan kita. Gunung dibukbak, lebak dirempak, gunung dihancurin, dikeruk-kerukin tanahnya. Ya jangan marah-marah pas kebanjiran, karena tinggal hanggu kita. Jadi kalau arti Islam itu selamat. Terus apa gitu kan? Kalau arti Islam. Eta gitu. Jadi bukan tentang Sunda yang diislamkan atau Islam yang disundakan ya. Oke. Tujuannya keselamatan. Makanya cari persamaannya. Kalau perbedaan bakal berantem lagi, ribut, capek. Oke. Apa namanya, mempertanyakan Islam yang disundakan atau Sunda yang diislamkan, saya kira kan pertanyaannya tidak begitu gitu kan. Pertanyaan tidak begitu, karena sejak awal manusia dilahirkan dari sejak Nabi Adam itu kan tidak ada ajaran yang berbeda, gitu. Semuanya adalah ajaran Islam, ajaran keselamatan, ajaran tauhid pada Allah, gitu. Karena Islam ini kan dibangun dari 3 aspek, gitu ya. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Karena kata rohu, fa ilam takun taruhu fa innahu yarok. Sehingga kalau kita sudah paripurna di dalam berislam, maka fisirri wal alaniyah, baik dalam keadaan terang-terangan atau dalam sedang kesendirian, tidak menjadi pura-pura baik ketika rame, tidak menjadi pura-pura taat ketika lagi bareng-bareng, sementara ketika sendirian dia liar. Itu ngomongin kan? Kamu itu. Jangan fitnah. Jangan boleh fitnah ya. Walaupun itu kebenaran. Fitnah lebih kejam daripada kasbon. Gitu. Kalau Gus Hasin gimana? Lah, misalkan sekarang orang Sunda mau nggak diislamkan atau Islam mau nggak disundahkan. Jadi kan andai jika semuanya seperti itu, nggak akan ada bangsa lain yang masuk Islam. Dan bakal berantem terus. Dan bakal berantem. Kenapa?
Orang ada sebelum Islam datang Sunda sudah ada. Kemudian Sunda itu diislamkan, ya nggak akan mau. Jawa diislamkan, dia nggak akan mau. Tetapi yang ada itu kemudian disinkronkan. Nah, akhirnya apa? Ya tidak berantem. Sekarang itu kenapa kemudian berantem terus? Dianggapnya Islam itu mirip baju. Nah, kalau baju lah semua orang ukurannya sama, ada yang M, S atau L atau bahkan mungkin yang badannya lebar itu bisa double Saya XL. XL. Nah, XL. Saya XL, Gus. Nah, Nggak usah tersinggung. Biasa tapi aja. kalau Islam itu tidak merubah orang, tidak merubah budaya, akhirnya ya apa? Ya rukun. Nah, ini apa? Ini orang begini, orang buta sejarah. Makanya pentingnya waktu dibilang itu ajaran tasawuf, ajaran tarekat ini yang kemudian bisa menyelamatkan kita dari perpecahan dan melihat sesuatunya itu nggak hitam putih. Dulu masjid kita nggak ada yang pakai kubah, nggak ada kan? Nggak ada. Kenapa? Karena kita itu yang namanya masjid bukan di kubahnya, tapi di fungsinya. Makanya monggo masjid pakai gaya apa terserah. Saya baru baca di daerah mana itu masjid dirusak, dirubah, katanya karena mirip gereja. Sini tak ajak yuk main ke Damaskus. Di sana Masjid Umawi itu persis depannya mirip gereja, nggak pernah ada yang ribut. Kenapa? Ya karena mau mirip gereja fungsinya seperti apa? Belum pernah mainnya nggak jauh. Coba ke Hagia Sophia sampean, mainnya nggak jauh. Di Indonesia malah masjid itu rumah Allah loh ya, masjid itu ya. Rumahnya dikunci. Kan jadi nggak bisa kemana-mana. Ya nggak boleh itu. Dikiranya itu akan berantem. Sampean nggak tahu di Hagia Sophia itu ada tulisan Allah, ada tulisan Muhammad, ada apa? Tapi sebelah sononya itu ada gambar apa? Itu masih ada sisa-sisa gambar Yesus. Nggak berantem. Yang penting fungsinya. Lebih parah di Damaskus, orang khotbahnya di gereja pakai bahasa Arab. Ayo, gimana itu? Khotbah apa? Khotbah Gereja. Injil Gereja. pakai bahasa Arab. Injilnya pakai bahasa Arab. Orang Indonesia Nggak ada banser yang amin-amin di luar. Nggak ada banser. Sayangnya nggak ada banser di situ. Dan mereka juga sama, bilangnya juga ya Allah. Bingung kan kita? Cuma bedanya satu, mereka nggak pernah baca sholawat. Karena sholawat ada Muhammadnya, mereka nggak mau. Iya. Tapi mereka sama, mereka pakai juga ya Allah juga sama. Ya Allah, mereka juga kapan? Ya Alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah kan bahasa Arab. Bahasa Arab alhamdulillah itu. Jadi Islam itu ajaran kelangitan samawi beserta seluruh ajaran-ajaran hukum-hukumnya. Sedangkan Nusantara itu kan bangsa beserta budayanya. Nah, jadi jangan dirubah, biarkan saja. Cuma nanti memang tinggal diseleksi mana yang berseberangan dan mana enggak. Itu aja. Jadi mirip rem. Ini makanya belum tahu. Jadi dulu itu ada yang nyantri di Damaskus. Tak kira tuh nyantri apa? Ternyata nyantrinya apa? Di sekolah seminari. Pulang-pulang akhirnya apa? Buat gereja aliran Ortodoks Syria. Itu Ortodoks Syria. Pernah dengar ya? Yang di Surabaya. Itu mereka apa? Injilnya pakai bahasa Arab. Sampean kalau ke sono bisa-bisa nanti dikira masjid itu bisa masuk. Arab itu bangsa beserta budayanya juga. Nusantara juga bangsa beserta budayanya juga. Terus satu lagi, dikiranya kalau ada abunya itu, misalkan abu siapa? Abu Ahmad. Itu dikiranya Islam, bukan tetanggaku namanya George, dipanggilnya apa? Abu George. Kenapa? Karena dia Kristen. Jadi abu itu bukan panggilan agama, Muslim, tetapi panggilan orang Arab. Makanya mainnya yang jauh. Makanya, Gus. Jadi Islam ini kan yang dipanggil itu bukan suku-sukunya, ya. Ada salah satu misalnya ayat yang menghitobi seluruh manusia. Artinya lepas dari apakah itu laki-laki perempuan, Sunda, Jawa, bahkan perbedaan agama pun itu tidak menjadi halangan. Misalnya salah satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lah ujungnya inna akramakum indallahi atqakum. Jadi memang kita diciptakan oleh Allah bersuku-suku, berbangsa-bangsa
Untuk apa? Untuk saling mengenal. Ya. Bukan karena perbedaan ras, bukan karena perbedaan suku, bukan perbedaan agama, lalu kita harus saling Ya, mencaci satu kita sama harus lain. bersyukur dilahirkan sebagai orang Indonesia Ya. dan semoga nanti diwafatkan sebagai orang Muslim yang husnul khatimah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coklat kita, humor sufi, pasti